Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kabar baik. Akan ada mungkin yang beredar 6 pemain lah yang nanti sedang dididik oleh John Herdman untuk masuk di Telkom SD. Apa iya? Revolusi Timnas dimulai. Belum juga Piala Asia 2027 dimulai, tapi proyek besar Timnas Indonesia sudah bikin Asia mulai gelisah. Saat skuad senior sibuk mempersiapkan kekuatan baru bersama 6 pemain diaspora kelas Eropa, dan menciptakan 3 penyerang mematikan di Asia untuk membantu Ula Romeni, bahkan dikabarkan sudah mendarat di Jakarta dan bertemu langsung dengan Erick Thohir serta John Herdman. Jepang, Qatar, hingga Thailand kini mulai waspada. Kejutan lain justru datang dari level usia muda. Nova Arianto diam-diam bergerak cepat membangun generasi emas Garuda. TC Timnas Indonesia U19 resmi dimulai, dan satu nama berdarah Belanda mulai mencuri perhatian publik. Apakah ini awal lahirnya monster baru sepak bola Indonesia untuk menguasai ASEAN? Piala Asia 2027 memang masih beberapa bulan lagi, namun atmosfer panas sudah mulai terasa di sekitar Timnas Indonesia. Di tengah sorotan publik Asia terhadap beratnya grup yang dihuni Jepang, Qatar, dan Thailand, pelatih Timnas Indonesia John Herdman justru bergerak dalam senyap. Pelatih yang dikenal tegas dan detail itu disebut tengah menyusun proyek besar demi membawa Garuda naik ke level yang lebih tinggi. Bukan sekadar memperbaiki taktik atau strategi permainan, Herdman dikabarkan telah mendapat dukungan penuh PSSI untuk mempercepat proses naturalisasi 6 pemain diaspora yang memiliki pengalaman serta kualitas sepak bola Eropa. Namun proyek besar John Herdman tentu tidak hanya dinilai dari nama besar semata. Publik mulai membahas satu hal yang tak kalah menarik, berapa sebenarnya nilai pasar 6 pemain diaspora yang masuk radar Garuda, dan apa kelebihan serta kekurangan mereka jika benar bergabung ke Timnas Indonesia? Berikut gambaran yang ramai diperbincangkan. 1. Luke Vickery, penyerang winger. Asal klub, Australia. Nilai pasar, perkiraan narasi sekitar Rp15, 25 miliar. Kelebihan, Luke dikenal memiliki kecepatan tinggi, agresif saat menyerang, serta kemampuan duel 1 lawan 1 yang cukup berbahaya. Ia bisa bermain sebagai winger kanan maupun kiri dan punya keberanian melakukan cut inside ke area penalti. Kekurangan, konsistensi finishing masih menjadi sorotan. Dalam beberapa pertandingan, Luke dinilai kadang terlalu bergantung pada kecepatan dan belum selalu efektif dalam penyelesaian akhir. 2. Tristan Gooijer, bek sayap bek tengah. Asal klub, Akademi Klub Belanda. Nilai pasar, perkiraan narasi sekitar Rp20-35 miliar. Kelebihan, Tristan punya fleksibilitas tinggi karena mampu bermain di beberapa posisi pertahanan. Distribusi bolanya modern dan cocok dengan gaya build-up cepat yang diinginkan Herdman. Kekurangan, pengalaman di level internasional senior masih terbatas sehingga adaptasi menghadapi tekanan pertandingan besar bisa menjadi tantangan awal. 3. Dion Zandenberg, striker. Asal klub, Eropa. Nilai pasar, perkiraan narasi sekitar Rp30-45 miliar. Kelebihan, naluri mencetak gol dan positioning di kotak penalti menjadi kekuatan utama Dion. Ia dipandang sebagai tipe predator yang mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun. Kekurangan, mobilitas bertahan dan pressing kadang belum seintens striker modern yang diharapkan Herdman. 4. Pascal Struij, bek tengah. Asal klub, Inggris. Nilai pasar, perkiraan narasi sekitar Rp300-400 miliar. Kelebihan, Pascal merupakan nama dengan pengalaman level tinggi. Postur kuat, duel udara dominan, tenang saat menguasai bola, serta punya leadership yang sangat dibutuhkan di lini belakang. Kekurangan, adaptasi terhadap cuaca, perjalanan jauh, dan intensitas sepak bola Asia bisa menjadi tantangan apabila benar bergabung. 5. Jenson Seelt, bek tengah. Asal klub, Eropa Jerman Belanda. Nilai pasar, perkiraan narasi sekitar Rp50-80 miliar. Kelebihan, bek bertubuh tinggi dengan duel udara kuat, serta kemampuan membaca permainan yang cukup matang. Jenson cocok untuk menghadapi tim-tim Asia yang mengandalkan crossing dan bola mati. Kekurangan, kecepatan recovery dalam situasi transisi cepat kadang menjadi area yang perlu ditingkatkan. 6. Mitchell Lebeaker, striker muda mesin gol. Asal klub, Australia. Nilai pasar, perkiraan narasi sekitar Rp15-30 miliar. Kelebihan, Mitchell disebut memiliki insting gol tinggi, agresif di depan gawang, dan mental menyerang yang berani. Usianya yang masih muda membuatnya diproyeksikan bukan hanya untuk U19 tetapi juga masa depan tim senior. Kekurangan, karena masih muda, pengalaman menghadapi pertandingan tekanan tinggi level internasional tentu masih perlu ditempa. Jika keenam pemain ini benar-benar masuk ke proyek Garuda, maka Herdman tidak hanya mendapatkan tambahan nama, tetapi kombinasi lengkap, kecepatan, kreativitas, kekuatan fisik, hingga pengalaman Eropa. Inilah yang membuat banyak supporter mulai percaya bahwa Indonesia sedang membangun skuad dengan kualitas berbeda untuk menghadapi Oman, Mozambik, hingga grup neraka Piala Asia 2027. Kabar ini semakin menggemparkan setelah beredar informasi bahwa 4 dari 6 calon pemain tersebut diam-diam sudah tiba di Jakarta. Kehadiran mereka disebut bukan untuk liburan ataupun agenda biasa,
melainkan menjalani komunikasi intensif terkait proses administrasi dan rencana jangka panjang Timnas Indonesia. Bahkan sejumlah sumber menyebut para pemain itu sempat bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan John Hertman demi mempercepat penyatuan visi menuju proyek besar Garuda di Piala Asia 2027. Situasi ini tentu bukan tanpa alasan. Indonesia akan menghadapi tantangan yang luar biasa berat. Jepang datang sebagai raksasa Asia dengan kualitas pemain kelas dunia. Qatar berstatus juara bertahan Piala Asia yang punya pengalaman serta infrastruktur elit. Sementara Thailand tetap menjadi rival kuat Asia Tenggara dengan mental kompetitif yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena itulah Hertman tidak ingin Indonesia hanya menjadi pelengkap di grup neraka tersebut. Ia ingin Garuda hadir sebagai penantang serius yang mampu menciptakan kejutan besar. Salah satu strategi paling menarik yang kini mulai disiapkan adalah pembangunan trio penyerang mematikan untuk membantu Ula Romeni di lini depan. Hertman disebut tidak ingin bergantung pada satu striker saja. Ia menginginkan kombinasi agresif, cepat, dan tajam yang bisa membuat pertahanan lawan kesulitan sejak menit awal. Nama Lutfi Kerry mulai disebut sebagai sosok yang memiliki kecepatan dan naluri gol tinggi, sementara Michel Lebeaker yang dijuluki mesin gol baru Diaspora dianggap mampu menghadirkan daya ledak berbeda di area kotak penalti. Dengan dukungan Ula Romeni sebagai ujung tombak utama, trio ini diproyeksikan menjadi senjata baru Garuda yang siap mengacak-acak pertahanan lawan. Seluruh proyek ambisius tersebut tidak akan dibiarkan sekadar menjadi wacana. John Hertman sudah menyiapkan panggung pembuktian pertama melalui FIFA Matchday bulan Juni saat Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman dan Mozambik. Dua laga ini bukan hanya sekadar uji coba biasa, melainkan laboratorium taktik untuk menguji chemistry pemain baru, pola permainan cepat, serta efektivitas strategi baru yang sedang dibangun. Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, Indonesia bukan hanya datang ke Piala Asia 2027 sebagai peserta, tetapi sebagai tim yang siap mengguncang Asia dan membuat grup neraka berubah menjadi panggung kejutan terbesar Garuda. Kabar ini semakin menggemparkan setelah beredar informasi bahwa 4 dari 6 calon pemain tersebut diam-diam sudah tiba di Jakarta. Kehadiran mereka disebut bukan untuk liburan ataupun agenda biasa, melainkan menjalani komunikasi intensif terkait proses administrasi dan rencana jangka panjang Timnas Indonesia. Bahkan sejumlah sumber menyebut para pemain itu sempat bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan John Hertman demi mempercepat penyatuan visi menuju proyek besar Garuda di Piala Asia 2027. Situasi ini tentu bukan tanpa alasan. Indonesia akan menghadapi tantangan yang luar biasa berat. Jepang datang sebagai raksasa Asia dengan kualitas pemain kelas dunia. Qatar berstatus juara bertahan Piala Asia yang punya pengalaman serta infrastruktur elit. Sementara Thailand tetap menjadi rival kuat Asia Tenggara dengan mental kompetitif yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena itulah Hertman tidak ingin Indonesia hanya menjadi pelengkap di grup neraka tersebut. Ia ingin Garuda hadir sebagai penantang serius yang mampu menciptakan kejutan besar. Salah satu strategi paling menarik yang kini mulai disiapkan adalah pembangunan trio penyerang mematikan untuk membantu Ula Romeni di lini depan. Hertman disebut tidak ingin bergantung pada satu striker saja. Ia menginginkan kombinasi agresif, cepat, dan tajam yang bisa membuat pertahanan lawan kesulitan sejak menit awal. Nama Lutfi Kerry mulai disebut sebagai sosok yang memiliki kecepatan dan naluri gol tinggi, sementara Michel Lebeaker yang dijuluki mesin gol baru Diaspora dianggap mampu menghadirkan daya ledak berbeda di area kotak penalti. Dengan dukungan Ula Romeni sebagai ujung tombak utama, trio ini diproyeksikan menjadi senjata baru Garuda yang siap mengacak-acak pertahanan lawan. Seluruh proyek ambisius tersebut tidak akan dibiarkan sekadar menjadi wacana. John Hertman sudah menyiapkan panggung pembuktian pertama melalui FIFA Matchday bulan Juni saat Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman dan Mozambik. Dua laga ini bukan hanya sekadar uji coba biasa, melainkan laboratorium taktik untuk menguji chemistry pemain baru, pola permainan cepat, serta efektivitas strategi baru yang sedang dibangun. Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, Indonesia bukan hanya datang ke Piala Asia 2027 sebagai peserta, tetapi sebagai tim yang siap mengguncang Asia dan membuat grup neraka berubah menjadi panggung kejutan terbesar Garuda. John Hertman disebut tidak hanya fokus mencari pemain berdarah Indonesia yang punya kualitas tinggi, tetapi juga memiliki standar ketat dalam membangun karakter skuad Garuda. Di tengah proyek naturalisasi besar yang sedang berjalan, beredar kabar bahwa Hertman lebih memprioritaskan pemain-pemain yang masih berada dalam usia emas sepak bola, memiliki tenaga besar, serta siap berkembang dalam jangka panjang. Filosofi ini diakini menjadi bagian dari visinya membangun Timnas Indonesia yang bukan hanya kuat untuk satu turnamen, tetapi mampu bertahan sebagai kekuatan baru Asia dalam beberapa tahun ke depan. Karena itulah, Hertman dikabarkan lebih tertarik pada pemain yang lapar prestasi, disiplin, dan benar-benar ingin berjuang demi lambang Garuda di dada. Bagi sang pelatih, Timnas Indonesia bukan tempat mencari popularitas sesaat ataupun sekadar panggung untuk mendapatkan sorotan media. Yang ia butuhkan adalah pemain dengan mental petarung, siap bekerja keras, rela berkorban, dan mampu menyatu dengan visi permainan cepat serta agresif yang sedang ia bangun. Sumber yang ramai dibicarakan di kalangan pecinta sepak bola bahkan menyebut Hertman ingin membentuk ruang ganti yang solid tanpa sekat status maupun ego berlebihan. Ia disebut tidak ingin skuad dipenuhi pemain yang hanya datang membawa nama besar tetapi gagal menunjukkan komitmen di lapangan. Filosofi itu sejalan dengan gaya kepelatihannya yang terkenal tegas dan sangat menekankan etos kerja tinggi. Dalam pandangannya,
Kualitas teknik memang penting, tetapi karakter dan rasa lapar untuk menang jauh lebih menentukan dalam pertandingan besar. Dan ketika banyak negara masih memandang Indonesia sebagai kuda hitam, John Hertman justru diakini sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Sebuah proyek yang bukan hanya menargetkan lolos dari grup neraka Piala Asia 2027, tetapi juga mengubah cara Asia memandang kekuatan sepak bola Indonesia untuk tahun-tahun mendatang. Di tengah fokus besar publik terhadap proyek naturalisasi Timnas Indonesia Senior yang dipimpin John Hertman, ternyata PSSI juga diam-diam menyiapkan revolusi lain di level usia muda. Timnas Indonesia U19 kini mulai bergerak serius menyambut Piala AFF U19 dengan target yang tidak main-main, yakni menjadi juara dan membangun fondasi kuat menuju level senior. Pelatih Nova Arianto disebut sudah memulai pemusatan latihan atau TC dengan konsep yang jauh lebih modern, disiplin, dan kompetitif demi memastikan Garuda Muda mampu bersaing bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga Asia. Yang membuat publik semakin penasaran, Nova Arianto kabarnya mulai memanggil sejumlah pemain diaspora berdarah Belanda untuk memperkuat Timnas U19. Langkah ini disebut menjadi bagian dari sinkronisasi proyek jangka panjang PSSI agar transisi pemain muda menuju tim senior berjalan lebih mulus. Nama yang paling ramai dibicarakan adalah Michel Lebeaker, pemain muda yang sebelumnya dikaitkan dengan proyek naturalisasi dan kini disebut memiliki peluang memperkuat Garuda Muda lebih dulu sebelum naik ke level senior. Kehadiran pemain diaspora di level usia muda dianggap sangat penting karena bukan hanya menambah kualitas teknik dan pengalaman sepak bola Eropa, tetapi juga meningkatkan mental kompetitif dalam skuad. TC Timnas U19 sendiri dikabarkan mulai digelar dengan intensitas tinggi. Nova Arianto ingin membentuk tim yang agresif, cepat, dan memiliki karakter berani menekan lawan sejak menit awal. Filosofi itu dianggap sejalan dengan proyek besar sepak bola Indonesia yang saat ini sedang dibangun PSSI bersama John Hertman. Para pemain muda tidak lagi hanya dituntut memiliki skill individu, tetapi juga disiplin taktik, fisik kuat, dan mental juara yang siap menghadapi tekanan besar di turnamen internasional. Kehadiran pemain diaspora muda juga membuat persaingan di internal tim semakin panas. Tidak ada lagi jaminan tempat bagi pemain hanya karena nama besar atau status akademi tertentu. Semua harus membuktikan kualitasnya di lapangan latihan. Nova Arianto diakini ingin menciptakan suasana kompetitif agar setiap pemain tampil maksimal demi memperebutkan tempat di skuad final AFF U19 nanti. Menariknya, proyek ini bukan sekadar mengejar gelar usia muda. PSSI disebut memiliki visi lebih besar, yakni menjadikan Timnas U19 sebagai jalur utama pembentukan generasi emas Garuda untuk masa depan. Jika proyek ini berhasil, Indonesia bukan hanya memiliki tim senior yang kuat menghadapi Jepang, Qatar, dan Thailand di Piala Asia 2027, tetapi juga lapisan pemain muda yang siap menjaga kejayaan sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Euforia pun mulai terasa karena publik melihat satu pesan jelas dari langkah ini. Garuda bukan hanya sedang membangun tim, tetapi sedang membangun era baru sepak bola Indonesia.